Selamat datang di sesi 8. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, telah 7 sesi kita lalui. Ini adalah sesi terakhir. Semoga apa yang saya berikan dari sesi pertama hingga sekarang bermanfaat dan semoga kalian sukses. Baiklah, pada sesi 8 ini kita akan pelajari modul 9 tentang ragam teknik audit kecurangan. Oke, mari kita bahas ya. Ragam teknik audit kecurangan. Kecurangan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak di dalam organisasi, baik itu di level top manajemen maupun di level staff, yang bersifat menguntungkan diri sendiri atau kelompok secara individu dan merugikan organisasi tersebut. Sebenarnya, jika tidak ada kerugian bagi pihak lain, maka kecurangan tidak akan dipermasalahkan. Sudut pandang kita dalam kecurangan atau fraud yaitu adalah dalam organisasi itu saja. Jadi ada dua, kecurangan white collar crime dan blue collar crime. White collar dilakukan oleh top manajemen, sedangkan blue collar dilakukan oleh bawahan. Beranjak dari definisi kecurangan, maka contoh dari kecurangan seperti corruption, penyimpangan aset, kecurangan laporan keuangan, melampaui wewenang, bekerja tidak sesuai SOP ya, penyalahgunaan aset seperti menggunakan kantor sebagai fungsi lain, menempatkan orang tidak pada tempatnya atau kolusi, penyelundupan dana atau pemotongan dana-dana dan penyuapan dan banyak lagi ya. Secara teori ada dua hal yang membentuk atau terjadinya fraud. Teori yang pertama itu fraud triangle dan kedua fraud diamond. Fraud triangle yaitu ada 3 penyebab dari fraud itu sendiri. Pertama kesempatan, kedua rasionalisasi yaitu membenarkan tindakan tersebut, dan ketiga adalah pressure, tekanan. Sedangkan fraud diamond ada 4 hal yang menyebabkan fraud: opportunity, kesempatan, insentif yaitu adanya fee di akhir nanti, kapabilitas adanya kemampuan di bidang tersebut, dan rasionalisasi seperti fraud triangle yaitu adanya pembenaran dari tindakan tersebut ya. Kita lanjut. Oke, mari kita masuk pada topik selanjutnya, red flags kecurangan. Red flag bisa diasosiasikan dengan adanya jejak kriminalitas yang tertinggal di tempat kejadian. Ini bisa juga disebut dengan audit forensik atau audit investigasi. Red flag ini merupakan mencari gejala yang tidak biasa dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut, seperti adanya perubahan karakteristik ya, adanya kekayaan yang meningkat atau hutang yang meningkat, kemudian adanya perubahan transaksi yang terlalu besar-besaran dan sebagainya. Setelah kita mengetahui tentang fraud dan konsepnya, maka kita selanjutnya adalah membahas audit manajemen tentang perencanaan investigasi. Ada 2 dokumen yang harus disiapkan sebelum melakukan audit tersebut, yaitu dokumen administratif dan dokumen bukti. Setelah mengetahui dari perencanaan seperti apa, selanjutnya kita harus mengetahui juga dalam modul ini dibahas ada 5 tahap garis besar proses audit investigatif, dimulai dari penelaahan informasi awal, seperti mencari pengumpulan informasi tambahan ya, kemudian perencanaan investigatif, pelaksanaan seperti melakukan pengumpulan bukti-bukti, pengujian fisik, konfirmasi dan sebagainya, kemudian membuat pelaporan, dan terakhir adalah tindak lanjut. Dalam tindak lanjut ini kita menyerahkan apa yang kita peroleh kepada pimpinan organisasi dan penyampaian laporan hasil dari audit kepada pengguna ya. Topik terakhir yang perlu dibahas juga yaitu solusi mengatasi kecurangan. Saya menyimpulkan ada 3. Pertama, agama. Setiap penganut agama meyakini adanya Tuhan yang mengawasi gerak-gerik aktivitas dalam setiap yang dilakukan di organisasi. Jadi, potensi kecurangan dapat dikurangi. Kemudian, yaitu pendidikan. Dengan adanya pendidikan, terbentuknya karakter adab. Ya. Kemudian, yang terakhir adalah whistleblower, yaitu suatu sistem untuk memproses pengaduan atau pemberian informasi, baik itu secara langsung, tidak langsung, sehubungan adanya tindakan atau aktivitas pelanggaran peraturan seperti wewenang, KKN, dan pelanggaran kode etik lainnya, sehingga bisa dilakukan OTT, operasi tangkap tangan.
Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dan kekurangan saya dari sesi 1 sampai sesi ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Terima kasih.